Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Buah kurma, buah yang sangat identik dengan masuknya bulan Ramadan. Buah yang kalau kita lihat bentuknya sederhana, tapi mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan, mempunyai efek yang positif yang luar biasa. Kita lihat bagaimana kaum muslimin kalau udah masuk Ramadan, ya ikhwan rahimakumullah, mereka berbondong-bondong ke pasar untuk membeli buah kurma ini. Ya, seakan-akan tidak sah dalam satu perjamuan buka sahur kalau tidak ada kurma di situ. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang buah kurma ini, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga kalau dihitung-hitung ada kurang lebih 20 kali Allah Subhanahu wa taala dalam 16 surah yang berpisah-pisah Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan buah kurma dalam berbagai banyak keadaan. Salah satu di antaranya ikhwan rahimakumullah, sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ayat ketika Allah Subhanahu wa taala memisalkan atau memperumpamakan kalimat yang baik. Di situ Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kalimat yang baik itu, kata Allah taala, sebagaimana satu pohon yang akarnya itu mengakar di bumi, kemudian ranting-rantingnya itu menjulang ke langit. Nah, di situ setelah selesai Nabi membawa itu ayat, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kau buah apakah, pohon apakah yang Allah gambarkan dalam itu ayat?" Para sahabat mengatakan tidak tahu. Nabi mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Juga banyak ya, juga di dalam ayat-ayat yang lain ketika Bunda Maryam binti Imran, ketika beliau di saat-saat akan melahirkan, beliau merasakan sangat sakit luar biasa ya. Kemudian beliau bersandar ke satu pohon, merintih kesakitan karena kehamilan yang dia rasakan. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Bunda Maryam untuk supaya Bunda Maryam ini menggoyangkan pohon yang dia bersandar di pohon tersebut. Kemudian ketika digoyang itu pohon dan berjatuhanlah buah-buah itu, dan buah itu adalah buah kurma, dan akhirnya buah kurma itu oleh Allah Ta'ala diperintahkan kepada Maryam supaya mengkonsumsi itu buah untuk mengurangi rasa sakit ketika dalam persalinan, dan itu dilakukan oleh beliau. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian juga dalam beberapa nas hadis Rasulullah SAW juga menghimbau untuk banyak makan kurma, karena di situ ada fadilah. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, "Man tasabbaha bi sab'i thamarati ajwa lam yadurrahu fi dzalikal yaum as-sammu was-sihr." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpagi-pagi, pagi hari, masuk pagi hari, orang tersebut mengkonsumsi 7 butir buah kurma ajwa. Buah kurma ajwa ini jenis buah kurma yang tumbuh di kota Madinah, yang Nabi sangat suka dengan jenis kurma yang bernama ajwa ini. Kata Nabi, barang siapa yang membiasakan dirinya setiap hari mengkonsumsi 7 butir buah kurma ajwa, maka dipastikan pada hari itu dia tidak akan tertimpa bahaya dari racun, dari keracunan, dan juga akan tidak tertimpa kepada dia sihir, perbuatan sihir. Jadi buah kurma ini dapat menghindari orang dari terkena racun dan sihir. Dan juga dalam berbagai, juga Rasulullah SAW ketika berbuka juga Rasulullah mengatakan berbukalah dengan buah kurma basah, kurma kering, kalau tidak ada ya air putih dan lain sebagainya. Banyak lagi ya tentang fadilah-fadilah
memakan buah kurma dalam sesi ini, dalam segi agamanya. Kemudian dalam segi di luar agama, medis dan lain sebagainya, kita lihat bagaimana bahwa buah kurma ini menurut pakar-pakar kesehatan sangat ampuh sekali untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan penyakit yang dapat disembuhkan oleh buah kurma ini penyakitnya berat-berat. Nah, orang yang terbiasa, yang membiasakan dirinya mengkonsumsi buah kurma, insya Allah segala macam penyakit yang ada pada orang tersebut atau belum menimpa pada orang tersebut akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, yang paling menarik sekali ini, yang baru-baru saja saya menemukan dalam satu artikel, baru-baru ini diketemukan oleh para pakar-pakar ahli, ya, bahwa dalam buah kurma itu ada satu unsur yang mana unsur ini kalau dimakan oleh manusia akan menimbulkan efek, akan menimbulkan aura. Kalau dalam bahasa mereka spektral namanya. Jadi aura biru, spektral biru. Jadi ini spektral ini satu gelombang, ya, satu gelombang yang mana gelombang ini dapat menghalangi orang yang makan buah kurma tersebut, dapat menghalangi jin dan setan untuk masuk ke dalam raga orang ini. Ya, dalam raga orang ini. Sehingga ketika orang mengkonsumsi buah kurma, insya Allah setan tidak akan bisa menembus pada diri orang tersebut, sehingga akan terhindar dari orang ini hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati seperti hasud, dengki, iri, kemudian penyakit mata, dan juga dapat menghindarkan orang ini penyakit yang ditimbulkan oleh setan, yaitu sihir. Padahal kalau sebagaimana kita ketahui, apa yang tidak bisa ditembus oleh setan, apa yang tidak bisa ditembus oleh jin, bahkan setan bisa merubah dirinya dengan berbagai macam hal. Tetapi ketika dia memakan buah kurma, dia akan terhindar daripada itu semua. Menarik sekali kalau kita melihat daripada ini semua. Dan iya, dalam satu hadis juga Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ya Aisyah, ya Aisyah, baitun la tamra fihi jiya'un ahlu." Ya, ya Aisyah, ya Aisyah, ya Aisyah, baitun la tamra fihi jiya'un ahlu au ja'a ahlu. Kata Aisyah, rumah yang di dalamnya tidak ada kurma, rumah yang di dalamnya penghuninya tidak menyimpan buah kurma, maka rumah tersebut akan mengalami kelaparan orang yang mendiami itu rumah. Artinya apa? Artinya tidak ada keberkahan pada itu rumah. Keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam lain sebagainya. Sehingga akan menimbulkan efek yang kurang enak, kurang sedap pada itu rumah ketika rumah tersebut tidak ada di dalamnya itu buah kurma. Sungguh luar biasa sekali. Fadilah atau keutamaan buah kurma ini kalau kita tinjau dari segi kesehatan, dari segi medis, apalagi dari segi agama. Untuk itu, ikhwan rahimakumullah, ayo ya, perbanyak kita mengkonsumsi buah kurma, ya biasakan diri kita makan buah kurma. Ya, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Nabi, makanlah buah kurma, kalau bisa 7, paling banyak itu 7, kalau tidak ya 5, kalau tidak ya 3, ya 1. Insya Allah kalau ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah apa yang kita harapkan daripada keberkahan dunia, keberkahan akhirat, dan juga dalam rangka kita menghindarkan diri kita daripada tipu daya setan akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam konten ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketemu lagi kita pada konten-konten berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.